ada yang bisa dibantu. Justru kayaknya seru sekali nih Ini Bu, ruangan saya. iya ini Bu, saya kan CGP disuruh bikin tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai 2 kepala sekolah. Salah satunya kepala sekolah di tempat saya mengajar. Jadi saya sudah sampai di modul keberapa ini Bu Sri? Di 3.1. Oh iya, Ibu ada waktu toh? Iya, kalau untuk CGP saya luangkan waktu banyak ini untuk bantu tugasnya Bu Sri. Ya, terima kasih Bu. Kita mulai ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Selama ini kalau saya menghadapi kasus-kasus dilema etika, ini kan kasus yang jika ada kasus dua-duanya sama-sama benar dan ada nilai kebajikan di situ. Kalau rujukan moral ini 2 kasus yang saling bertentangan atau kasus yang benar dan salah. Itu sih. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, saya contohkan kasus saja Bu Sri ya. Kebetulan yang baru-baru ini saya hadapi kasus dilema etika itu tentang penilaian di PNS atau kinerja guru. Jadi ada salah satu guru di sini, tapi mungkin bisa saya sebut namanya. Guru ini kalau mengajar di kelas bagus, dia punya kompetensi yang bagus, mengajarnya kreatif, setiap yang mengajar materi yang mudah dipahami sama anak-anak. Cuma sayangnya guru ini saya perhatikan itu sering sekali datangnya terlambat. Nah, jadi cara ininya saya panggil ini guru, kenapa sering datang lambat? Rupanya di guru rumahnya jauh dan dalam perjalanan itu biasanya kalau hujan ada di daerah tertentu itu di situ akan banjir. Nah, cuma kadang-kadang mungkin ini Bapak barangkali sinyal di sama susah atau bagaimana, Bapak konfirmasi dengan saya Bu, konfirmasi maksudnya hujan terus di jalanan banjir atau apa. Jadi saya melihatnya kan guru ini sering terlambat. Biasa cara ini ya saya panggil, saya tanya alasannya apa, itu sih. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, kalau menghadapi kasus ini Bapak tadi, yang pada dasarnya dia dulu bagus, cuman sayangnya itu tadi sering datang terlambat kan, ternyata karena ada halangan di perjalanan, apalagi untuk untuk waktu-waktu tertentu lah, misalkan cuaca lagi hujan atau apa, ternyata ya harus ada banjir di jalanan, jadi terpaksa lagi dulu. Jadi biasa saya panggil dulu. Saya panggil, terus saya tanya apa Pak, sering datang terlambat, ternyata memang ada alasan itu gangguan di perjalanan atau apapun. Jadi paling ya saya masih bisa memaklumi. Intinya kan tidak terlalu mengabaikan anak-anak juga di dalam kelas, masih menjalankan tanggung jawabnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Oh iya, untuk mengambil keputusan dalam menangani kasus-kasus dilema etika itu biasa saya ada menerapkan 4 paradigma dan 9 langkah untuk mengambil keputusan. Misalkan ini kasusnya ini Bapak dalam pemilihan PNS, saya tentu dilemanya adalah di sisi lain saya harus bersikap adil dengan guru-guru yang lain, terutama untuk penilaian perilaku kerjanya, karena ini kan menyangkut perilaku kerja. Penilaian kan ada praktek kerja, perilaku kerja. Ini tentu di poin disiplin harus adil dengan yang lain, karena guru-guru yang lain kan komitmen, dia punya komitmen datang jam 7 tentu pulang sesuai dengan jadwal di sekolah. Ini bapak apa namanya, harus dikasih dispensasi sedikit. Jadi di situ yang bertentangan adalah keadilan dengan kasihan, karena kasihannya kalau saya nilai seadanya ini guru tentu akan berpengaruh di keberlanjutan karirnya, karena kan penilaian kinerjanya harus minimal baik. Itu sih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya kalau contohnya di Bapak tadi, tentu tantangannya saya harus ada paradigma di situ, keadilan dengan kasihan. Di sisi lain saya harus adil dengan guru-guru yang lain, harus objektif menilai kinerjanya.
Tapi di satu sisi dengan guru ini saya kasihan karena guru ini keberlanjutan karirnya tentu dari kinerja di sekolah, dan si guru ini juga membutuhkan pekerjaan itu untuk keluarganya kan, karena bagaimanapun seorang bapak dan kepala keluarga itu. Apakah Ibu memiliki sebuah penataan waktu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah Ibu bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Untuk kasus yang dapat itu saya tidak langsung kan, pertama tadi dipanggil kenapa lambatnya juga dicari tahu alasannya. Terus yang kedua setelah dicari tahu tentu dengan alasannya itu jadi intinya saya tidak langsung, tapi saya berpikir dulu untuk beberapa waktu atau beberapa lama sampai akhirnya mengambil guru. Setelah dipanggil guru itu pun saya harus banyak mempertimbangkan yang lain-lain, walaupun pada akhirnya akan memberi dispensasi dengan alasan-alasan tertentu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktornya maksudnya yang mempermudah saya untuk mengambil. Tentu saya mengambil keputusannya ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak, maksudnya masih berpihak pada murid, terus bertanggung jawab. Dan di situ yang saya ambil keputusannya adalah ada nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi pembelajarannya adalah dalam mengambil keputusan dilema etika. Saya ulangi lagi pada kali jawabannya, harus mempertimbangkan di situ ada kepentingan murid yang harus kita pikirkan. Jadi berpihak pada murid. Terus ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di situ, dan setiap pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi dilema etika yang ada dua benar dan benar, dan ada nilai kebajikan di situ, tentu itu semua harus kita pertimbangkan dengan baik sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa merugikan. Semoga Ibu semakin sukses menjalankan tugas untuk sekolah ini, dan setiap keputusan yang Ibu ambil berdampak pada murid dan sekolah ke depannya. Terima kasih Bu ya. Sama sukses terus sampai selesai ya jadi-jadinya. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Saya CGP Angkatan 10. Ada tugas mewawancara 2 kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah yang bukan dari tempat saya mengajar. Mohon izin Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dan selama ini saya lakukan, kita mengamati lebih dahulu, kemudian terhadap kasus-kasus yang terjadi itu, kemudian mendengarkan berita, kemudian mengecek kebenarannya. Ya. Jika ada setelah dicek, kita bisa lihat melakukan tindak lanjut dari hasil pengecekan tersebut. Apakah sebetulnya sama-sama benar, maka kita akan musyawarahkan. Seperti itu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini kita selalu melakukan diskusi dengan beberapa dengan guru, ya. Kita dengarkan semua supaya tidak terjadi keputusan yang memberatkan. Seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Selama ini kita mengecek dulu masalahnya.
kemudian kita rembukan dengan Dewan Guru sebagai warga sipil. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kita diskusikan dengan beberapa pihak yang terkait dengan masalah tersebut, kemudian kita cari jalan keluar. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sering menjadi tantangan itu ketika kita ingin mengambil keputusan sementara ada rasa kasihan. Ya, memang dilema sih. Ya, akan tetapi jika kita tidak melakukan sesuatu keputusan yang benar, yang kita anggap benar, itu akan jadi masalah lagi. Jadi kita usahakan keputusan ini bisa memperbaiki apa yang menjadi masalah tersebut. Apa Ibu memiliki penataan waktu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kita tidak menggunakan waktu, ya. Tergantung kasusnya. Apakah dia mendesak? Jika dia mendesak, kita segera melakukan ketika dia masalahnya mendesak, secepatnya mengambil keputusan untuk memperbaiki masalah tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kami selalu melakukan musyawarah dengan guru-guru, dengan dewan guru. Itu sangat mempermudah karena banyak masukan. Ya. Ketika itu harus melibatkan sekolah, saya akan melibatkan sekolah. Tapi jika hal itu dampaknya ke saya sendiri, saya akan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang terbaik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ketika mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan baik buruknya. Apa keputusan yang kita ambil harus mempertimbangkan baik buruknya dan dampak baiknya terhadap masalah yang ada tersebut. Terima kasih Bu, semoga Ibu semakin sukses menjalankan tugas untuk sekolah ini dan setiap keputusan yang Ibu ambil berdampak pada murid dan sekolah ke depannya. Terima kasih kami. Sekali lagi terima kasih banyak Bu atas waktu.